Dan ini yang juga penting nih men. Penting perlu kita pahami nih ya. Dan kita ketahui apa maksud di dalam ini semua. Jadi menurut mantan Kepala Bidang Kesehatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ini, Prof. Akmal itu, dia menyebutkan katanya ada beberapa pihak yang berupaya untuk mengecilkan angka kasus kematian pasien yang terinfeksi virus corona di tanah air. Siapa dia, Pak? Sebut nama dong, Pak. Rakyat butuh penjelasan. Jangan cuma mancing-mancing di air keruh aja, Pak. Apa karena ini perseteruan antara Pak Akmal sama Pak Luhut? Apa karena itu? Kalau memang karena itu, ini bahaya, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Faskur Semi di Macan Idealis. Nah, teman-teman, ada hal yang menarik yang perlu kita diskusikan hari ini mengenai Akmal Taher mundur dari ngurusin COVID-19 setelah konon katanya setelah ditegur oleh LBP. Penanganan COVID ini apakah bakal efektif atau malah makin nggak terkendali? Nah, gimana menurut kalian? Kita bahas kali ini ya. Ya, jadi teman-teman semua, mengenai soal mundurnya Profesor Doktor Akmal Taher ini dari jabatannya sebagai Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 pada tanggal 24 September yang lalu nih ya. Konon katanya pengunduran dirinya itu karena tidak seiring sejalan dengan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Ayo coba kita diskusiin. Kalian boleh berpendapat apa aja dengan menuliskan pandangan kalian di sini nih, di kolom komentar. Gue tunggu loh ya. Jadi gini bro. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19, Akmal Taher ini kan ngundurin diri dari jabatannya nih. Dia mundur karena program penguatan fasilitas kesehatan primer, khususnya di puskesmas, untuk penanganan COVID-19 ini nggak kunjung bisa berjalan. Bahkan terkatung-katung sejak konon katanya nih, sejak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi LBP masuk membantu Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Munardo. LBP dapat amanat nih untuk menangani pandemi di 9 provinsi dengan tingkat penularan yang tertinggi. Nah, sejak masuk itu LBP ingin semua satu komando di bawah arahan dia, yang mengaku ditugaskan oleh Presiden Jokowi. Ya memang ditugaskan oleh Presiden Jokowi sih. Hal ini menyebabkan perannya Akmal dalam menentukan strategi kesehatan itu semakin mengecil. Padahal langkah dari Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk menguatkan fasilitas kesehatan di puskesmas ini berguna nggak hanya di saat pandemi, tapi juga secara keseluruhan. Khusus untuk penguatan fasilitas kesehatan primer nih ya, dalam menangani COVID, Akmal ini merencanakan ada sekitar 1.500 puskesmas yang akan diperkuat di 9 provinsi dengan tingkat penularan yang paling tinggi ini. Jadi dia mengatakan nih, kunci utama dari penanganan pandemi ini adalah pengetesan, pelacakan, dan tindakan. Doni Munardo pun sebelum LBP masuk udah setuju sih dengan rencana ini. Tapi ya gitulah, saat Menteri Luhut masuk, rencana ini jadi kayaknya kurang jelas eksekusinya gitu loh. Nah, LBP minta semua itu ada dalam satu komando terkait dari kebijakan kesehatan yang mengharuskan semua anggota satuan ini berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Terawan. Nah, rencana Akmal ini semakin sulit karena Terawan memang kerap absen dalam rapat pembahasan dan hanya mengirimkan wakilnya aja. Akmal juga dinilai nggak sejalan terkait cara penanganan COVID-19 yang digunakan LBP. Pak Luhut menggunakan pendekatan dari manajemen klinis, isolasi mandiri, dan operasi justisi. Dua langkah awal itu ditujukan bagi yang telah terpapar. Sedangkan ya, langkah ketiga adalah langkah preventif. Bagi Akmal, upaya Luhut itu tidak menyentuh ranah pelacakan dan pengetesan. Sehingga nggak mengherankan kan jika dalam surat pengunduran dirinya Akmal beralasan nih, dia akan lebih bisa berperan di tempat lain kata dia untuk menjalankan langkah yang diyakininya, yakni tracing, testing, dan treatment. Menurut Akmal, untuk menangani COVID-19, apalagi saat ini nih, kasus positif COVID-19 ini makin tinggi men. Jadi langkah tracing dan testing ini mau nggak mau memang harus ditambah. Bukan masanya lagi langkah-langkah preventif seperti yang dimaui oleh Pak Luhut. Uang udah nular kok mencegah. Program Pak Luhut lainnya dengan operasi justisi juga memang gue lihat sih agak sedikit aneh nih ya. Maksudnya apa? Razia KTP contohnya coba deh.
Maksudnya apa itu? Ya mekanismenya tuh kayak gimana gitu maksud gue loh. Ini masih belum jelas. Bagaimana mereka yang tidak punya KTP domisili misalnya, kayak warga Jakarta aja yang nggak punya KTP Jakarta banyak loh. Masih banyak loh, ngaku deh. Lo ada yang nggak punya KTP Jakarta, nggak tinggal Jakarta. Masih banyak. Kalau mereka udah tertular, terus mau diapain? Dikembaliin ke daerah. Ini kan justru malah nularin di kampung halaman mereka masing-masing. Teman-teman, dan ini yang juga penting nih men. Penting perlu kita pahami nih ya. Dan kita ketahui apa maksud di dalam ini semua. Jadi menurut mantan Kepala Bidang Kesehatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ini, Prof. Akmal itu, dia menyebutkan katanya ada beberapa pihak yang berupaya untuk mengecilkan angka kasus kematian pasien yang terinfeksi virus corona di tanah air. Siapa dia, Pak? Sebut nama dong, Pak. Rakyat butuh penjelasan. Jangan cuma mancing-mancing di air keruh aja, Pak. Apa karena ini perseteruan antara Pak Akmal sama Pak Luhut? Apa karena itu? Kalau emang karena itu, ini bahaya loh, Pak. Oke deh, kita kembali deh ke soal yang tidak sering sejalan antara LBP dengan Satgas Penanggulangan COVID-19 yang berujung mundurnya mantan Direktur Utama RSCM ini. Konon, dalam rapat saat Akmal mewakili Doni, LBP menegur Akmal agar setiap kebijakan yang akan diambil harus dikonsultasikan terlebih dahulu, termasuk rencana program penguatan fasilitas kesehatan primer tadi. Dari sisi ini gue lihat memang nggak salah lah ya. Memang semua langkah itu memang harus dikoordinasikan dulu kepada pimpinan, nggak bisa dijalankan begitu aja tanpa ada koordinasi dari pimpinan. Tapi ini bicara langkah-langkah mana yang tepat untuk penanganan COVID-19 di negara kita. Nah, langkah Akmal ini ternyata juga diikutin Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Penanganan COVID-19, ini Lula Kamal kan. Nah, Dr. Lula ini bahkan sudah mundur sejak 2 September 2020 lalu. Kalau soal Lula, alasannya kan jelas nih, karena nggak bisa intens katanya buat bekerja di Satgas lantaran berbarengan dengan kegiatannya dia yang lain. Mantan Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu dikabarkan keluar karena tidak jalannya program yang ia canangkan dalam penanganan COVID-19. Ngomong-ngomong soal programnya LBP sebagai Wakil Ketua Komisi Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini, kayaknya masih perlu pembuktian nih. Masih perlu pembuktian sih sebenarnya. Alih-alih menangani COVID dengan cepat, dia meminta produsen farmasi nasional mempercepat produksi obat yang digunakan dalam penanganan pasien COVID-19. Salah satunya kan ada obat Remdesivir nih ya. Langkah itu didukung penuh Menteri Kesehatan Terawan yang dulu sempat meremehkan COVID dan pernah bilang orang yang terkena COVID itu bisa sembuh sendiri katanya kok. Kan dulu ingat kan teman-teman pada saat Menteri Terawan menyampaikan hal itu ke publik. Persoalan ini ya, mengusahakan obat kan nggak main-main men, nggak bisa cepet, harus ada uji klinis dulu dan ini butuh waktu yang cukup lama, nggak bisa cepet memang. Katanya sih kalau Bio Farma itu kan udah mengurus izin untuk memproduksi Remdesivir ini. Nah untuk itu mereka akan bekerja sama dengan India yang telah mendapatkan lisensi untuk memproduksi obat antivirus COVID-19 itu. Dan itu sekali lagi nih perlu pembuktian dan tindakan segera. Tapi sekarang yang harus dilakukan adalah sambil menunggu produksi obat itu, yang jadi pertanyaan besar adalah bagaimana nih dengan pasien yang terus bertambah. Bagaimana kita memaksimalkan tracing dan testing untuk mengetahui penularan seberapa banyak. Misalnya di daerah itu udah maksimalkah tes swabnya itu misalnya gitu loh. Kayak di Jakarta nih, bisa jadi kan jumlah pasien positif itu makin membesar, tapi karena memang tes swabnya yang juga tersebar di puskesmas, tapi di daerah lain kan belum tentu nih misalnya ya. Nah gue juga yakin nih teman-teman di sini pun gue yakin masih pada bingung di mana mencari lokasi tes swab yang gratis. Akhirnya dia pilih rapid test juga ujung-ujungnya kan secara mandiri. Masalahnya tingkat akurasi rapid test itu mungkin nggak lebih besar dari 30%. Beda dengan tes swab sampai sekitar 90%-an lah kira-kira gitu loh. Bagaimanapun ya, meskipun Pak Akmal ini mundur, udah seharusnya program itu tetap dijalankan jika pemerintah memang serius ingin penanganan COVID ini berjalan efektif. Dan Indonesia nggak dianggap sebagai negara yang angin-anginan gitu loh ngurusin pandemi ini. Stop dong jadi negara yang ditakutin bukan karena gape meningkatkan ekonomi, tapi ditakutinnya karena dianggap main-main ngurus virus gitu loh. Sampai negara lain juga takut kita bakal nularin ke mereka. Kita kan sempat ditutup nih
Sampai sekarang gue rasa kayaknya masih tuh negara-negara lain nggak mau nerima warga negara kita untuk berkunjung ke tempat lain. Nah, ini pendapat gue ya Sob ya. Jadi silakan kalian juga berbeda pendapat dengan gue, silakan. Coba kalian tulis di pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa lu udah subscribe channel ini dan nyalain tombol notifikasinya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Jadi kalau ada video-video baru akan muncul notifikasi di tempat lo. Vasco Rusemi, mohon pamit. Terima kasih sudah menjadi penonton yang aktif. Diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.